Salam, perkenalkan nama saya Dina Taniu, kelas C semester 3, Prodi PAK, mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS saya dengan membuat video tentang kebudayaan Amanatu Selatan dan kaitkan dengan nilai-nilai agama. Yang pertama, cium hidung. Salah satu budaya di suku Timor yang pertama adalah cium hidung. Cium hidung biasanya dilakukan sebagai bentuk ucapan selamat datang atau tanda kasih sayang untuk orang yang baru pertama kali dijumpai atau orang yang jarang ditemui, seperti keluarga yang tinggal di luar kota. Cium hidung ini sudah tak asing lagi bagi orang Timor karena ini merupakan budaya turun-temurun yang selalu dijunjung tinggi. Nilai agama yang terkaitan dengan ritual cium hidung adalah penghormatan dan penghargaan terhadap orang yang lebih tua atau orang yang lebih berilmu dalam agama. Menggunakan ritual cium hidung dianggap sebagai bentuk penghormatan secara fisik. Yang kedua, ritual makan sirip pinang. Makan sirip pinang di budaya atau kebiasaan orang Timor. Yang kedua adalah makan sirip pinang. Maka sirip pinang atau natek okok mama dalam bahasa Dawan Timor sudah merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang dibawa sampai sekarang. Makan sirip pinang ini biasanya dilakukan sebagai tanda hormat atau ucapan selamat datang untuk tamu yang berkunjung ke rumah atau ke rumah kita. Seorang kenalan yang baru dijumpai. Sirip pinang biasanya disediakan oleh setiap orang, bahkan selalu dibawa kemana-mana. Apabila sirip pinang tak ada atau habis pada saat tamu datang, maka sang tuan rumah akan merasa enak dengan sang tamu. Nilai agama yang terkandung dalam tradisi makan sirip pinang adalah kebersihan dan kesucian. Sirip pinang dianggap sebagai simbol kebersihan dan dipercayai memiliki nilai spiritual dalam beberapa agama. Yang ketiga, makan jagung. Budaya di suku Timor yang ketiga adalah makan jagung. Makan jagung sudah merupakan suatu kebiasaan yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi. Makan jagung bukan berarti tidak mampu untuk membeli beras, tetapi menurut masyarakat yang ada di Timor, terkhususnya orang Timor, jagung lebih terasa lezat dibanding dengan nasi. Jagung juga kanonnya membuat gigi lebih kuat. Sudah terbukti juga orang tua di daerah Timor itu gigi-giginya masih kuat. Nilai agama yang berkaitan dengan makan jagung adalah rasa syukur dan berlimpah rezeki. Jagung dianggap sebagai simbol dari rezeki yang diberikan oleh Tuhan, dan dengan mengonsumsi jagung seorang diharapkan menyadari bahwa bersyukur atas berkah yang Tuhan berikan. Ritual yang keempat adalah ritual naketi. Budaya di suku Timor yang keempat adalah secara mengakui kesalahan dengan cara naketi atau bahasa Dawan Timor yang artinya pengakuan. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua atau nenek moyang yang mereka
sudah tidak ada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Selain itu, diakhiri dengan doa melalui kepercayaan yang dianut. Nilai agama yang berkaitan dengan mengakui kesalahan melalui naketi adalah kesadaran dan tanggung jawab. Dalam agama-agama tertentu, mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dianggap sebagai langkah awal untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keenam, tradisi tenun ikat. Timur Tengah Selatan, salah satu kabupaten di Provinsi NTT Kabupaten Timur Tengah Selatan, terkenal akan kain tenun ikat yang cantik. Kabupaten Timur Tengah Selatan, terkhususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, ternyata bukan saja memiliki potensi wisata alam yang indah, tetapi juga memiliki beragam motif tenunan yang dari berbagai kecamatan dan umumnya hasil tenun ikat orang Timur. Umumnya hasil tenun orang Timur berupa selendang, sarung, dan selimut. Ketiga hasil tenunan tersebut memiliki fungsi pemakaian yang berbeda. Selendang biasanya diberikan orang Timur kepada pendatang. Selendang ini juga dapat digunakan syal ataupun menutupi kepala. Kemudian sarung memiliki ukuran yang cukup besar, biasanya sarung digunakan ibu-ibu, lalu selimut memiliki ukuran yang lebih besar dari sarung. Selimut digunakan kaum pria. Kelebihan kain tenun khas Timur Tengah Selatan ada pada penggunaan bahan yang masih alami, bahkan yang menggunakan alat-alat tradisional khas Timur Tengah Selatan. Warna. Selain itu, ada faktor penting yang menjadi motif klen corak kain tenun TTR sangat indah, yaitu pewarnaannya. Ada banyak variasi warna yang didapatkan dari bahan alami, motif-motif baru. Hal ini terjadi karena perkawinan antara sesama suap raja, Amanuban, Amanatun, dan Molo. Beberapa dari motif baru tersebut memodifikasikan, mengurangi klen, menambahkan dari motif asli kain tenun TTS. Hal ini juga dibarengi dengan penggunaan bahan yang mudah didapatkan seperti benang emas, klen, benang pabrik yang biasa didapatkan di toko-toko tekstil, dan bahan warna kimia. Selain itu, kurangnya bahan baku kapas untuk memenuhi pemerintahan pasar juga menjadi faktor utama. Di sini nilai agama yang terkandung dalam ritual tenun ikat adalah keagamaan dalam budaya Indonesia. Tentu tenun ikat seringkali digunakan dalam upacara keagamaan seperti pernikahan adat, upacara adat, maupun upacara keagamaan tertentu. Proses pembuatan tenun ikat dihubungkan dengan kepercayaan dan spiritualitas yang bertujuan untuk membawa keberuntungan, keselamatan, dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dan keindahan tenun ikat dianggap sebagai seni dan kerajinan tangan yang indah. Dalam agama, nilai keindahan dianggap sebagai manifestasi dari kebesaran Tuhan. Proses pembuatan tenun ikat yang rumit, desain yang kompleks, memperlibatkan
cemerlangan dan keunggulan manusia dalam menciptakan karya seni. Mungkin ini materi yang saya menjelaskan sedikit materi dari saya. Sekian dan terima kasih.